Assalamualaikum pemirsa channel Mbah Anton TV. Semoga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Setelah pada episode lalu, kita membahas mengenai apa penyakit ain itu dan asal mulanya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa penyebab penyakit ain dan ciri serta cara mengobatinya. Untuk itu, tonton video ini sampai selesai agar pemirsa dapat mempraktekkannya di rumah. Penyebab penyakit ain. Menurut Muhammad Saifuddin Hakim dan Siti Aisyah Ismail dalam Tibun Nabawi, penyebab penyakit ain adalah pandangan mata yang hasad atau dengki atau kagum atau takjub kepada anak-anak. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa penyakit ain bisa saja terjadi tanpa harus melihat secara langsung. Ia mengatakan, jiwa orang yang menjadi penyebab penyakit ain bisa saja menimbulkan penyakit ain tanpa harus dengan melihat secara langsung. Bahkan terkadang ada orang buta, lalu dideskripsikan sesuatu kepada orang buta tersebut dan jiwanya bisa menimbulkan penyakit ain meskipun dia tidak melihatnya. Orang yang mempunyai hasad kepada orang lain akan memandang orang tersebut dengan pandangan yang penuh kebencian. Hal ini yang dapat menyebabkan berbagai gangguan ain yang mengancam kesehatan hingga nyawa seseorang. Dalam hal ini, Allah juga telah memerintahkan seluruh umatnya untuk menghindari bahaya dan dampak buruk dari sifat hasad. Hal ini seperti yang dicantumkan dalam Al-Quran Surat Al-Falaq ayat 5 yang artinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia hasad atau dengki. Bukan hanya sifat hasad yang berupa kebencian, pandangan kagum yang cenderung khawatir juga dapat menyebabkan penyakit ain pada orang lain yang dilihatnya, bahkan benda mati. Dengan begitu, sebisa mungkin setiap manusia harus mencegah keburukan tersebut agar tidak membahayakan orang lain dan diri sendiri. Seseorang dengan perasaan hasad maka masuk ke dalam golongan perbuatan tercela. Perbuatan ini tergolong sebagai akhlak mazmumah. Orang yang iri dan dengki ingin orang yang dilihatnya tidak lagi mempunyai kebahagiaan yang ia miliki. Nauzubillahi min dzalik. Penyakit ini dapat memberikan efek yang bermacam-macam pada tubuh manusia. Ain dapat menyebabkan beberapa penyakit yang mengganggu kesehatan seperti sakit, celaka, hingga kematian. Oleh sebab itu, sudah seharusnya bagi umat muslim untuk menjauhi penyakit ain ini. Ciri-ciri penyakit ain. Seperti penyakit lainnya, penyakit ain juga mempunyai beberapa ciri. Adapun tanda terkena gangguan ain menurut Syekh Abdul Aziz Asy-Syahdad hafizahullahu ta'ala adalah apabila bukan karena penyakit jasmani atau penyakit medis, maka umumnya dalam bentuk. Yang pertama, sakit kepala yang berpindah-pindah, wajah pucat, sering berkeringat dan buang air kecil. Nafsu makan lemah, mati rasa, panas atau dingin di anggota badan, detak jantung yang cepat dan tidak beraturan, rasa sakit yang berpindah dari bawah punggung dan bahu, bersedih dan merasa sempit atau sesak di dada, berkeringat di malam hari, perilaku atau emosi berlebihan, ketakutan yang tidak wajar, sering bersendawa, menguap atau terengah-engah, menyendiri atau suka mengasingkan diri, diam atau malas bergerak, senang atau terlalu banyak tidur, adanya masalah kesehatan tertentu tanpa adanya sebab-sebab medis yang diketahui. Cara mengobati penyakit ain. Cara mengobati penyakit ain dengan membiasakan membaca surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Ikhlas di pagi dan sore hari setiap hari. Menurut sebuah hadis Nabi berkata, yang artinya, ketika Anda memasuki malam dan ketika Anda bangun di pagi hari 3 kali, dan itu akan melindungi Anda dari segalanya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3575. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengajari kita beberapa doa lain yang harus dibaca untuk mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan yang ada di dunia ini. Di antara doa sahih untuk perlindungan yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah artinya,
saya mencari perlindungan dalam kata-kata Allah yang sempurna dari kejahatan yang telah Dia ciptakan. Hadis riwayat Muslim nomor 4881. Seseorang harus melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak yang dia bisa di siang hari dan sore hari, terutama sebelum tidur. Zikir pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai baju besi bagi orang beriman dan melindungi dia dari kejahatan yang mungkin akan mencoba menyusup ke baju besi tersebut. Sebab kita juga harus berjuang untuk berzikir dan menggunakan ruqyah, sebagaimana yang digariskan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjaga diri dari penyakit ain. Diriwayatkan bahwa Aisyah bersabda, Rasulullah, damai dan berkah Allah besertanya, memerintahkan saya atau Dia memerintahkan orang-orang untuk menggunakan ruqyah untuk menangani mata jahat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5297. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada pengikutnya untuk memerangi efek mata jahat, dan kita juga harus membiasakan untuk menerapkan alat tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mencegah mata jahat yang mempengaruhi kita beserta keluarga. Perlindungan terbaik terhadap mata jahat adalah dengan mendekatkan seseorang kepada Allah melalui zikir, doa, dan membaca Al-Quran. Pemulihan ini dapat ditemukan dalam sumber otentik hukum Islam, bukan dari rumor, desas-desus, maupun tradisi yang tidak Islami. Demikian penjelasan mengenai apa penyebab penyakit ain dan ciri serta cara mengobatinya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar pemirsa tidak tertinggal video terbaru lainnya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan pemirsa semua selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat, salam bugar.